Guru jiwa sumanga tori langi mule ilapuange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita dalam kegiatan bincang 30 menit lebih dekat dengan Ilagaligo. Dan telah hadir sebagai narasumber pada bincang kita pagi ini adalah ada tokoh pendidik dan sekaligus penulis Bapak Samsi Arif. Kemudian hadir pula penulis buku yang dengan segala keuletan dan ketekunannya telah membuat buku yang berjudul Romansa Purba dalam stansa Ilagaligo. Bang Alvin Sulfatrik, bagaimana kabarnya, Deng, pagi ini? Alhamdulillah. Kemudian buku ini telah mendapatkan tanggapan yang sangat positif dan apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Dan di tengah kesibukannya yang luar biasa, Bapak Bupati berkenan hadir dalam acara bincang kita kali ini. Pak Bupati, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, dan seperti yang kita ketahui bahwa Ilagaligo adalah salah satu karya sastra terbesar di dunia, dan itu menunjukkan bahwa sebuah bangsa, sebuah komunitas yang besar ketika dia bisa melahirkan karya literasi seperti Ilagaligo. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Ilagaligo ini punya ruang di zaman yang milenial ini, Potisiro. Nah, sekarang kami ingin bertanya kepada Abang Alvin, motivasinya yang luar biasa sehingga bisa menyelesaikan karya setebal 900-an lebih halaman ini, Bang Alvin. Jadi hari ini kita membicarakan Ilagaligo, berarti kita membicarakan diri kita sendiri sebagai Wijayatelu. Karena cerita kisah di dalam Ilagaligo dari awal sampai ke akhir adalah bercerita tentang Tanah Luwu, tentang kebesaran Tanah Luwu di masa lalu, tentang identitas-identitas dan seperti apa karakter-karakter dan watak daripada orang-orang atau Wijayatelu itu sendiri. Ya tentunya walaupun memang Ilagaligo itu adalah sebuah kitab atau sebuah cerita purba, namun masih banyak hal dari pesan-pesan leluhur atau makna-makna yang tertulis dalam kitab tersebut yang masih berhubungan dengan kejadian di hari ini atau dengan kita di hari ini. Sebagai identitas kita sebagai Wijayatelu. Jadi berbicara tentang Ilagaligo tidak lebih adalah berbicara tentang diri kita sebagai Wijayatelu itu sendiri. Baik Bang Alvin, jadi prinsipnya adalah membaca Ilagaligo akan membantu kita untuk memahami identitas kita sebagai orang Luwu. Bahkan lebih jauh bisa menjadi referensi bagi kita untuk memahami diri kita sebagai manusia secara lebih otentik. Romansa Purba dalam sastra Ilagaligo, sebuah perwajahan milenial yang diambil dari kitab lontara Ilagaligo yang dikenal sebagai karya sastra terpanjang di dunia dan menceritakan tentang Tanah Luwu yang menjadi mata air atau sumber peradaban dan peradatan yang sampai sekarang masih bisa ditemukan atau dijumpai di Tanah Luwu pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.
Buku ini ditulis oleh Bung Alvin Sulfatrik, yang tentunya kami sebagai organisasi sosial kemasyarakatan sangat mengapresiasi karya-karya yang dibuat oleh putra-putra daerah yang cinta akan sejarah. Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Luwu, tapi juga bisa dibaca atau ditemukan di sekolah-sekolah atau perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah di Kabupaten Luwu. Semoga dengan adanya buku yang ditulis oleh Bung Alvin dapat meningkatkan semangat baca adik-adik generasi ke depan agar tidak lupa dengan sejarah, tidak lupa dengan budaya. Terima kasih. Romansa Purba dalam Stansa Ilagaligo, karya Alvin Sulfatrik. Selanjutnya, wah, ini Bapak yang luar biasa. Beliau juga ini Bang Alvin sebelum jadi bupati, beliau berlatar belakang pendidik. Jadi tentu beliau paham dan kenapa beliau sangat mengapresiasi karya Ilagaligo dalam romansa purba ini. Ya, baik. Terima kasih. Buku Ilagaligo ini itu menggambarkan karakter-karakter para pendahulu kita. Sebelum Islam itu memang sudah orang Luwu itu sudah menganut yang namanya peradaban, adat istiadat, budaya, menjunjung tinggi budaya Sipakatau, toleransi antara sesama manusia. Nah, ini sehingga saya mengapresiasi Bung Alvin ini yang seperti begitu bibinya menulis buku. Nah, Ilagaligo ini menceritakan ada dua hal yang diceritakan di Ilagaligo ini sebenarnya. Yang pertama, menceritakan secara khusus perjalanan Seori Gading, ya, Seori Gading. Yang kedua, gambaran secara umum tentang proses perjalanan raja-raja dari sejak zaman purbakala sampai di zaman modern. Ini sudah tergambar di sini. Jadi buku ini visioner. Dia sudah berpikir bahwa sekian abad akan datang akan terjadi seperti ini. Ini di dalam buku ini secara global yang saya sampaikan. Jadi kita ingin mengembalikan melalui kajian-kajian para ilmuwan tentang budaya yang diwariskan oleh leluhur kita pada zaman dahulu. Misalnya budaya Sipakatau, ya kan, dengan filosofi atau istilah siwata menre tesiwata no, sisa parat deceng tesisa parat ja, malilu sipakainga, ya kan, mali siparate. Nilai-nilai seperti ini yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam mengantar generasi kita menghadapi era digital dan era milenial. Oh, ternyata sangat luar biasa ya. Ini saya juga baru paham bahwa kita ternyata mewarisi nilai-nilai karakter yang luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Cinta di dalam buku Ilagaligo ini, dalam romansa purba Stansa Ilagaligo yang disusun oleh saudara Alvin, ini menceritakan tentang Seori Gading pergi mencari cintanya itu 7 kali berperang di lautan dan 30 hari mengangkat mahar ke rumah Wicudai.
banyak hambatan, tetapi dengan keteguhannya beliau selalu mendapat solusi. Beliau selalu mencari jalan keluar untuk menemukan cintanya. Akhirnya Sawir Gading mendapatkan cintanya kepada seorang yang bernama Wicudai. Nah, sekarang kita ke Pak Samsi Arif ini. Kira-kira gimana tanggapannya, dan kalau menurut Pak Samsi Arif, kita kan sekarang sebagai pendidik tentu menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah soal pembentukan atau pembangunan karakter anak didik kita. Nah, dari apa yang disampaikan Bupati, bagaimana model internalisasinya ke dalam sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam rangka membuat generasi kita itu menjadi generasi yang berkarakter dan sesuai dengan paradigma pendidikan abad 21 kita. Silakan Pak. Jadi terima kasih, sangat menarik. Begitu kita masuk di ranah pendidikan, seperti nilai-nilai leluhur yang disederhana digambarkan tadi, kebetulan dunia ini adalah dunia yang hari ini saya geluti. Di samping kita berkegiatan literasi, perjalanan pendidikan sampai hari ini memang sangat pergeseran nilai budaya itu sangat bisa terasa dan dilihat di anak-anak kita hari ini. Seolah-olah tidak pernah kita melihat ke belakang seperti apa warisan yang harusnya kita warisi, kemudian kita mengambil dari budaya yang asing. Contoh misalnya, saya pengalaman mengajar di kelas, saya mengantar siswa kita itu, anak didik itu, memang dengan perkenalan moral adab. Saya selalu katakan begini, buat apa kita pintar kalau kita tidak punya nilai-nilai moral? Buat apa kita pintar kalau kita tidak tahu menghargai orang? Ya. Itu yang selalu saya sebagai pengantar ketika saya mau masuk ke mata pelajaran. Kemudian nilai dari apa yang terkandung dalam pengadilan itu sebenarnya ada kekhawatiran bagi saya. Ada budaya yang bisa dilihat hari ini, budaya literasi yang sangat minim. Sekaitan dengan warisan budaya kita, misalnya seperti kita Gila Galigo, saya berpikir bagaimana anak-anak milenial dan generasi hari ini untuk mengenal itu, untuk lebih dekat dengan Gila Galigo misalnya. Dari warisan yang sangat dikagumi dunia, bahkan UNESCO labeli Gila Galigo ini sebagai minority of thinking. Sementara itu sering saya sampaikan ke teman-teman pegiat literasi. Nah, ini dulu ketika kita punya generasi adabnya bagus, kemudian etikanya, nah, ini kemudian secara harfiah bawah sadarnya akan terbentuk nilai-nilai yang positif ketika dia berada di manapun. Makanya terbitnya buku ini ya, dalam bentuk terjemahan sekaligus tulisan dari Pak Bung Alvin, diharapkan bisa menjadi referensi untuk pembentukan karakter anak didik di sekolah ya. Benar, saya berpikir kehadiran Gila Galigo di samping siswa kita dan kita bisa mengintip sejarah apa yang ada di dalamnya, kalau itu berkaitan dengan sejarah, mengintip nilai-nilai leluhur, kalau dia itu berkaitan dengan leluhur, begitu pun dengan teman-teman pendidik itu sendiri. Jadi dimulai dari tenaga pendidik yang saya harus sangat bangga memiliki kalau literasi yang bagus. buku ini kita misalnya di sekolah saya di gunung ya, kalau misalnya saya bawa buku ini naik ya, sambil waktu lepas ya duduk kumpul anak-anak kemudian dibacakan sejarah kisah-kisah tertentu, Dibacakan dulu ya. sangat luar biasa ketika buku ini bisa merambah ruang-ruang perpustakaan sekolah dari kita pegiat literasi seperti Luar biasa rencananya Bu. Jadi dia bacakan sehingga Gila Galigo sebagai fungsi inspiratif yang kita sampaikan tadi bisa benar-benar menginspirasi karakter anak-anak didik kita generasi. Adanya karya dari Bung Alvin
Ini membuat saya lebih mudah memahami karena gaya bahasa yang dipakai itu sangat mudah untuk dipahami. Dan kita ketika membacanya kita larut dalam suasana atmosfer kejadian yang sebenarnya terjadi di zaman itu. Tentu ini sebuah karya yang luar biasa. Buku ini harus dimiliki karena buku ini mampu memberikan pemahaman kepada kita tentang budaya kita yang sebenarnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mempertahankan budayanya. Salah satu kekuatan naskah epos Ilagaligo adalah diuraikannya dengan strata sastra tertinggi bahasa Bugis, yakni bicara Dewata. Keunggulan daripada buku ini yakni Romansa Purba dalam Stansa Ilagaligo karya Bung Alvin Sulpatrik, yakni bagaimana beliau menerjemahkan sastra yang berbentuk prosa Pongna Waryada ini menjadi suatu uraian yang mengalir sehingga mampu dicerna oleh masyarakat. Saya kira luar biasa bincang-bincang kita pada pagi ini dan luar biasa sekali. Saya hanya bisa mau bilang luar biasa sekali, narasumbernya luar biasa. Dan mudah-mudahan diskusi ini, bincang-bincang ini menjadi tradisi kita, karena tradisi ilmiah seperti ini menunjukkan bahwa bangsa itu atau daerah itu adalah daerah yang madani atau berperadaban. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru jiwa sumanga torilangi mule ilapuange rapale ku awala suna pangem